Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7. Di sini kami akan menjelaskan terkait hasil pembuatan poster kami yang berjudul Moral Petani. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nindi Amalia Pratiwi dengan NPM 2314 21 1066. Kemudian teman saya Indra Jaya Pratama dengan NPM 2314 21 1056. Saya Fitra Gila Priana dengan NPM 2314 21 10 10. Saya Nida Bitria, FPM 2314 21 10 62. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian moral ekonomi petani. Jadi, moral ekonomi petani adalah suatu konsep yang menjelaskan bahwa tindakan dan keputusan para petani tidak hanya didasarkan pada logika keuntungan ekonomi semata, tetapi juga dipengaruhi oleh nilai-nilai moral, norma sosial, serta kebutuhan menjaga keberlangsungan hidup keluarga dan komunitasnya. Dalam konsep ini, petani memprioritaskan keamanan pangan bagi keluarga dan masyarakat, stabilitas penghidupan, di mana termasuk dalam keberlanjutan lahan dan usaha tani. Keadilan sosial, di mana seperti saling membantu, gotong royong, dan pembagian hasil yang adil. Selanjutnya, menghindari resiko berlebih, sehingga mereka tidak selalu memilih opsi yang paling menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga aman bagi kelangsungan hidup. Jadi, pada konsep moral ekonomi petani ini banyak dikembangkan oleh James C. Scott yang menjelaskan bahwa petani memiliki subsistence etik atau etika nafkah, yaitu prinsip bahwa keputusan ekonomi mereka berpihak pada upaya mempertahankan hidup pada tingkat minimal yang aman. Jadi, moral ekonomi petani adalah gabungan antara logika ekonomi dan nilai moral yang bertujuan untuk menjaga kesejahteraan dan berkesinambungan komunitas, bukan semata-mata hanya untuk mengejar keuntungan yang maksimal. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas tentang prinsip utama moral ekonomi petani. Di sini mencakup ada keamanan hidup minimal, ada menghilangkan resiko tinggi, ada keadilan dalam hubungan sosial, dan juga ada solidaritas komunitas. Yang dimana moral ekonomi petani ini sendiri berlandaskan pada upaya menjaga keamanan hidup dan juga kelangsungan pada keluarga petani itu tersebut. Nah, si petani ini cenderung menghindari resiko tinggi dan petani itu lebih memilih cara bertani yang aman serta cara bertani itu sudah pernah dibuktikan oleh petani lain. Lalu prinsip keadilan dan solidaritas sosial juga kuat, diwujudkan melalui seperti gotong royong dan juga sikap saling membantu dalam komunitas petani tersebut. Selanjutnya kita akan membahas tentang faktor yang membentuk moral ekonomi petani. Yang pertama pasti ada dong ketidakpastian cuaca dan hasil panen oleh petani itu. Lalu ada fluktuasi harga pada komoditas petani. Lalu ada struktur pasar yang tidak adil dan keterbatasan akses modal dan juga teknologi seperti tradisi, budaya, dan juga nilai desa. Moral petani itu sendiri dipengaruhi oleh ketidakpastian seperti alam, fluktuasi harga, serta keterbatasan modal dan juga akses pasar. Pengalaman menghadapi resiko ditambah nilai budaya dan juga tradisi desa membentuk sikap petani yang mengutamakan seperti kehati-hatian, kebersamaan, dan juga keberlanjutan hidup petani tersebut. Baik, selanjutnya ada dampak moral ekonomi dalam kehidupan petani. Di sini ada 4 dampak. Yang pertama itu pola keputusan yang konservatif, yang dimana moral ekonomi ini berdampak nyata pada cara petani mengambil keputusan. Biasanya mereka bersifat konservatif, artinya lebih memilih cara yang aman dan sudah pasti. Yang kedua ada prioritas pada keberlanjutan keluarga. Mereka juga memprioritaskan kebutuhan pangan keluarga sebelum menjual ke pasar. Ini penting karena bagi petani stabilitas pangan lebih penting daripada uang yang banyak. Dan yang ketiga ada penolakan terhadap inovasi yang terlalu beresiko. Moral ekonomi juga mendorong penolakan terhadap inovasi yang terlalu beresiko, misalnya teknologi yang mahal atau input yang tidak pasti. Dan yang paling kuat adalah penguatan solidaritas sosial, karena moral ekonomi membuat mereka saling bantu, menjaga harmoni, dan memastikan tidak ada warga yang terlalu dirugikan. Selanjutnya ada bentuk perlawanan petani menurut James Scott. Kebijakan petani dinilai merugikan. Petani punya cara keras dalam melakukan perlawanan. Scott menyebutnya sebagai perlawanan sehari-hari. Contohnya itu ada mengurangi hasil setoran, menunda pekerjaan, protes atau aksi kolektif, dan menolak kebijakan yang merugikan. Perlawanan semacam ini lebih halus, tapi tetap menunjukkan bahwa petani memiliki nilai moral yang ingin mereka pertahankan. Nah, baik, selanjutnya ada besar pertama, yaitu moral ekonomi petani bukan kelemahan jadi tapi strategi bertahan hidup yang lahir dari kondisi sosial, ekonomi, terus ada dan budaya desa.